sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Ustadzun Al-Fadil Ustadz Akbar Nasution sebelumnya. Pembahasannya terkait tentang penjelasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, yang mana diantara keikhlasan beliau, diantara bukti keikhlasan beliau rahimahullah, ketika beliau menulis suatu buku, contohnya seperti buku yang ada di tangan kita ini. Kalau di buku pesantren ada itu ya, di paling akhir ya. Di antara bukti keikhlasan beliau ketika beliau menulis buku, di antaranya buku yang saat ini akan kita kaji dan buku yang biasa kita dengar namanya, yaitu Riyadhus Shalihin. Buku-buku beliau sangat diterima oleh masyarakat luas, dan itu kata para ulama adalah bukti keikhlasan beliau dalam menulis, dalam memberikan faidah kepada umat. Buktinya apa? Dakwah beliau, tulisan beliau diterima oleh masyarakat. Dan buku ini Al-Arba'in atau Al-Arba'un Nawawiyah adalah buku yang sangat penting, terutama bagi para talabatul ilm. Dan buku ini adalah tingkatan pertama ketika seorang ingin belajar dan fokus dalam ilmu hadis. Dan ilmu hadis terbagi dua tentunya. Ada ilmu hadis mustalah, ilmu hadis yang mempelajari tentang istilah-istilah, dan ini bukan pembahasan kita, insyaallah kalau ada waktu lain. Dan ada ilmu hadis riwayah. Yang pertama dirayah, yang ini riwayah. Riwayah ini hubungannya tentang mempelajari isi dan kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang kita akan kaji. Yang ana faham, kemarin Ustaz Akbar memberi gambaran kepada ana bahwasanya beliau sudah sampai di hadis ke-7 ya, tentang ad-dinun nasihah. Sudah selesai pembahasannya. Baik. Kalau begitu sekarang kita bahas hadis ke-8. Al-haditsus tsamin. Sudah ketemu? Halaman berapa itu? Kita kasih waktu untuk yang masih nyari. 40? 46. Halaman 46. Monggo dibuka. Al-haditsus tsamin. Hadis ke-8. Qala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar. Siapa namanya? Siapa nama beliau? Ada yang tahu? Fadhal, kita saling tukar pikiran. Siapa nama beliau? Salah urusan lain, yang penting saling menghidupkan inilah kajian. Abdullah. Nama beliau Abdullah. Tapi di sini diringkas saja menjadi Ibnu Umar. Beliau anak dari sahabat sekaligus khalifah yang agung, yaitu Umar ibn Khattab. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Kemudian di situ tulis radhiyallahu anhuma. Kenapa tidak radhiyallahu anhu? Kenapa radhiyallahu anhuma? Dalam bahasa Arab
ada dhamir, kalau anhu itu artinya kembali kepada ghaib satu orang lain dia, tapi cuman satu orang. Kalau anhuma itu kembali kepada dua orang. Kalau anhum kembali kepada jamaah, satu kelompok, tapi dia, atau bahasa kita mereka. Nah, ini perbedaannya. Biasa kita dengar apa? Radhiyallahu anhu ya, anhu, atau radhiyallahu anha untuk perempuan. Misalkan Aisyah radhiyallahu anha. Di sini radhiyallahu anhu wa an abihi, atau anhuma, disingkatnya anhuma. Maksudnya adalah Allah telah meridhoi keduanya. Siapa? Abdullah bin Umar beserta ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta, sampai, yashhadu, mereka bersaksi, alla ilaha, bahwasanya la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah. Nanti akan kita jabarkan tentang la ilaha illallah khusus. Wa anna, dan bahwasanya Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sudah? Wa yuqimus shalah, dan mereka tegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka tunaikan zakah. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila fa'alu dzalik, mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah dariku dima'ahum wa amwalahum, darah mereka, dima darah, amwal harta mereka, amwalahum harta mereka, illa kecuali bihaqqil Islam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak agama Islam. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun perhitungan amal mereka ada di sisi Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ada pertanyaan terkait maknanya? Mungkin ada yang kelewat? Bagaimana kalau mungkin di pertemuan depan nanti kita artikan di rumah, setiap katanya kita artikan di rumah, karena untuk mencari maknanya di sini makna hadis-hadis Arba'in Nawawiyah mudah. Mungkin kita buka internet nanti, atau mungkin kita beli buku Arba'in Nawawiyah yang terjemahan, kemudian kita artikan maknanya bagaimana untuk mempersingkat waktu. Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan? Lanjut. Baik, hadis ini sangat butuh kepada penjelasan. Kenapa? Karena hadis ini sangat banyak dipakai untuk syubhat. Apa syubhat? Sebagai bentuk perang pemikiran. Hadis ini digunakan sebagai senjata untuk menuduh bahwasanya Islam adalah agama perang. Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang. Padahal kalau kita mau belajar, mau memahami hadis ini, maka yang akan kita dapat bukan Islam agama perang, tapi yang akan kita ketahui nantinya adalah Islam adalah agama rahmat.
Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam adalah agama yang penuh dengan adab dan akhlak, bahkan ketika peperangan sekalipun. Makanya kita harus faham benar apa maksud dari hadis ini. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Dan biasanya orang-orang akan mengatakan ini dalil jelas bahwasanya Islam adalah agama pedang, agama perang. Padahal perbedaan yang jelas antara di sini apa perintahnya? Uqatil dengan aktul. Bahasa Arab ada dua kalimat yang mirip tapi maknanya sangat jauh. Kalimat pertama qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu pakai mat. Qatala yuqatilu. Ada matnya, ada alifnya. Qatala yuqatilu. Ini kalimat pertama. Dan dari kalimat pertama inilah hadis ini. An uqatil. Ada matnya kan? Ada alifnya kan? Kemudian kalimat yang kedua qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Enggak ada matnya, enggak ada alifnya. Perbedaannya di mana? Qatala artinya aku diizinkan, aku diperintahkan untuk memerangi. Ini yang pertama, perang artinya. Qatala artinya perang. Kemudian qatala artinya adalah membunuh. Qatala artinya adalah membunuh. Maknanya jauh enggak kira-kira? Jauh. Jangan kita pikirkan, jangan kita bayangkan perang itu pasti kita harus membunuh orang. Padahal perang maknanya sangat luas. Perang itu artinya kita berkumpul di suatu tempat dengan pasukan yang sangat besar atau mungkin pasukan yang sedikit. Kita datang ke suatu tempat, kemudian musuh pun datang ke satu tempat, satu lokasi. Lalu kemudian di sana ada perjanjian, saling ketemu, saling berhadap-hadapan. Lalu mungkin di sana ada waktu untuk persiapan. Mungkin kita butuh memanggil pasukan yang lainnya, menunggu pasukan lainnya. Jadi ada jeda waktu. Jangan dikira perang itu langsung datang tawuran kayak orang kita. Misalkan bayangan kita perang ya pasti datang kemudian langsung tawuran, enggak. Tapi perang itu ada perjanjian, kemudian ada persiapan, mungkin ada persiapan makanan, mungkin di sana ada mata air. Nah, saling rebut-rebutan mata air siapa yang menduduki lebih awal. Lalu kemudian di sana mungkin ada menunggu datangnya bala bantuan perang. Kemudian di sana ada dakwah. Ada apa? Dakwah. Nah, ada dakwah sebelum perang. Iya. Dan ini perintah Nabi SAW. Kata beliau atau kata para sahabat, Ibnu Abbas terutamanya mengatakan, "Ma qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman qattu illa da'ahum." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi suatu kaum, suatu kelompok, suatu masyarakat kecuali Nabi akan mendakwahkan Islam terlebih dahulu. Ada dakwah di sana. Artinya perang itu tidak mesti berarti ada darah yang tertumpah. Kemudian ketika ada dakwah di sana, tadi saya katakan dakwah dulu. Kemudian mereka terima dakwah itu, ada pertumpahan darah? Enggak. Ya sudah kita angkat tangan. Mereka adalah saudara kita se-Islam, saudara kita seiman. Tidak ada perlu pertumpahan darah. Kemudian kalau mereka tidak mau masuk Islam, ada pilihan kedua, yaitu mereka harus membayar jizyah. Apa jizyah? Jizyah adalah harta yang harus mereka keluarkan kepada pemerintah kaum muslimin, kepada khalifah kaum muslimin. Tujuannya apa? Agar selamat jiwa mereka, harta mereka, dan agar mereka tidak membayar zakat. Ketika mereka bayar jizyah, apakah mereka harus membayar zakat? Enggak. Kaum muslimin mereka enggak bayar jizyah, tapi mereka bayar zakat. Nah, ini jizyah. Apa jizyah tadi? Harta yang diserahkan kepada khalifah muslimin, pemimpin kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan diri, harta dari kaum muslimin. Yang kedua, untuk agar tidak membayar zakat. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama tadi apa? Islam. Ini pilihan yang paling mulia. Kemudian pilihan yang kedua,
bayar jizyah. Ketika mereka bayar jizyah, apakah ada pertumpahan darah? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, pilihan yang terakhir adalah perang. Ketika mereka menolak itu semua, baru kemudian ada peperangan. Peperangan pun enggak asal bunuh, asal tebas. Yang tua, yang muda, yang wanita semuanya ditebas. Kemudian pohon-pohon dihancurkan. Kemudian berhala-berhala mereka, kemudian tempat-tempat sembahan mereka dihancurkan, dilulantakkan. Tidak seperti itu. Perang Islam pun ada adab dan ada akhlaknya. Kemudian ketika mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, apakah tetap kita perangi? Jawabannya tidak. Maka dari sini jelas perintah Allah kepada Rasulullah SAW bukan membunuh, akan tapi adalah memerangi. Dan perbedaan jelas antara memerangi dengan membunuh. Perang tentunya ada adab, tentunya ada dakwah sebelum perang. Kira-kira jelas? Baik. Ini tidak ada suara, tidak ada jawaban. Kemudian kayaknya nggak ada yang nulis juga. Atau kita hidupkan ya majelis, ada tanya jawab, tidak apa-apa. Kalau mungkin Anda salah, tegur, tidak apa-apa, karena Anda juga belajar. Taib, ini perbedaan antara berperang dengan membunuh. Jadi kira-kira apakah Islam agama yang suka membunuh? Jawabannya tidak. Islam benar agama yang di situ ada syiar jihad fi sabilillah. Ada syiar jihad fi sabilillah. Akan tapi jihadnya Islam tidak seperti yang orang fikirkan. Jihadnya Islam bukan mesti ujung-ujungnya adalah tumpahnya darah, tidak. Tapi jihadnya Islam adalah tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, menjadikan kalimat Allah tinggi di atas segala-galanya. Dan ini perbedaan antara uqatil dengan aqtul. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan ada yang ketinggalan tadi. Pertama, Islam memang ada syiar jihad dalam syariat Islam. Kedua, meskipun ada syariat jihad, tapi tidak boleh dalam agama Islam memaksakan orang lain masuk ke dalam agama Islam. Dalilnya apa? La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi tidak boleh kita maksa orang lain untuk masuk agama Islam, meskipun itu dalam kondisi perang. Adapun ketika mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka masuk agama Islam, maka ini kita tidak anggap sebagai paksaan. Kita anggap orang ini telah masuk agama Islam. Nanti urusan lain ketika dia kabur, ketika dia kemudian memerangi kita di lain waktu, itu urusan lain. Yang penting ketika dia ucapkan la ilaha illallah, dia sudah masuk agama Islam. Tidak boleh kita paksa orang lain masuk dalam agama Islam. Kemudian di sini disebutkan hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta, agar mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Dan ini adalah arti la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Bolehkah kita mengartikan arti la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini yang disaksikan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin juga faham bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Wala in sa'altahum, kalau kita bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaquluna Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini persaksian yang keluar dari lisan siapa? Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka juga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lah apa bedanya kita dengan mereka? Lah kenapa Nabi SAW memerangi mereka? Apa sebab? Karena persaksian la ilaha illallah artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa arti yang tepat? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Kalau kita artikan seperti ini, tidak ada sembahan yang layak disembah selain Allah, baru di sini muncul perbedaan yang jelas antara kafir dengan muslim. Orang yang masih saja berbuat kesyirikan dengan orang muslim. Ini perbedaan yang kental sekali. Ketika mereka faham, orang musyrik faham arti la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah, apakah mereka mau mengucapkan la ilaha illallah?
Tidak mau. Mereka akan mengatakan, aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Nabi ini, apakah Muhammad ini, kata mereka, mengatakan bahwasanya Tuhan itu, sesembahan itu hanya satu? Sembahan itu hanya satu. Mereka mengingkari itu. Yang mereka tahu sembahan itu banyak, dan ini adalah ada perbuatan kesyirikan. Karena itu mereka menolak untuk masuk Islam, karena mereka tahu arti syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Makanya mereka tidak mau masuk Islam. Makanya pedang Islam dan kaum muslimin terhunus kepada mereka. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Dan ini adalah tujuan utama. Tujuan utama dalam memerangi kaum kufar adalah agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Ini yang pertama. Kemudian kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tujuan utama kita memerangi mereka bukan karena kita haus darah, bukan. Tapi tujuan utama adalah i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menjadikan kalimat Allah paling tinggi di atas segala-galanya, dan menjadikan kalimat kaum kafir menjadi serendah-rendahnya. Ini tujuan utama dalam berjihad. Apa buktinya? Islam menegakkan jihad tujuannya agar orang lain bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Kita perhatikan hadis Miqdad ibn Aswad. Hadis Miqdad ibn Aswad di sini tidak ada, tapi fahami saja kemudian ambil faidah dari hadis ini. Hadis Miqdad ibn Aswad, suatu ketika beliau radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, siapa namanya? Miqdad ibn Aswad. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku bertemu dengan musuh? Aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir. Lalu kemudian kami berdua saling berperang satu sama lain. Ia berhasil menebas tanganku. Lalu kemudian ia memutuskan tanganku. Kemudian aku berhasil melawannya. Lalu aku memojokkannya sampai kemudian ia berlindung di belakang sebuah pohon. Kemudian ia katakan, aslamtu lillah. Aku masuk Islam. Aku bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan selain Allah yang layak disembah. Afa aqtuluhu ya Rasulullah? Apakah aku boleh menebas tangannya dia juga ya Rasulullah? Apakah aku boleh membunuh ia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taqtuluh, tidak boleh, jangan engkau tebas ia. Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini telah menebas tanganku, lalu kemudian ia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tujuannya agar dia tidak dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, tidak boleh, karena sungguhnya kalau seandainya engkau membunuh orang tersebut, maka posisimu ada pada posisinya sebelum engkau bunuh dia. Posisi dia sebelum dibunuh adalah dia orang kafir. Artinya ketika kita membunuh orang tersebut, maka posisi kita sama dengan posisi orang tersebut. Kemudian wa innaka bimanzilatahu qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dan posisi dia sama dengan posisimu sebelum kamu membunuhnya. Jelas di sini? Jelas. Batasan peperangan adalah ketika orang tersebut mengatakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, apapun kejadian yang terjadi sebelum dia ucapkan la ilaha illallah, angkat tangan kita. Yang jelas ketika dia ucapkan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita, dia adalah muslim. Haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya, haram bagi kita untuk mengambil hartanya. Dan ini jelas sekali. Bayangkan, kalau main perasaan di sini tidak bisa, tidak ketemu. Kalau main perasaan ada orang bunuh anak kita, na'udzubillah, kemudian bunuh istri kita, bunuh sahabat kita, lalu kemudian ketika kita ingin membunuh dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dari sisi perasaan tidak ketemu. Tapi ini agama Allah. Ketika Rasulullah katakan la taqtulu, jangan kau membunuhnya, maka haram bagi kita untuk membunuhnya.
Baik, jelas? Tujuan kita berperang adalah membunuh? Membunuh, menumpahkan darah? Bukan. Tujuan kita berperang adalah meninggikan kalimat Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam hadis lainnya, hadis Usamah ibn Zaid, kalau yang ini benar-benar terjadi. Kalau tadi hadis Miqdad ibn Aswad, pertanyaan dalam bentuk pertanyaan. Sekarang hadis Usamah ibn Zaid ini benar-benar terjadi. Usamah ibn Zaid dalam suatu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi SAW, Nabi mengutus sejumlah sahabat untuk berperang tanpa diikuti oleh Nabi SAW. Kemudian dalam satu kondisi, Usamah ibn Zaid dan sahabatnya seorang Ansar sedang mengejar seorang laki-laki kafir dalam kondisi perang. Lalu kemudian ghasyainahu, kami berhasil menaklukkan lelaki tersebut. Lalu kemudian dia ucapkan la ilaha illallah. Adapun sahabat Usamah ibn Zaid, dia mulai menahan tangannya, tidak berani melukai orang tersebut ketika mengucapkan la ilaha illallah. Usamah ibn Zaid mengambil tombaknya, kemudian ditikam orang tersebut, lelaki tersebut, meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, hingga lelaki tersebut kemudian mati dengan tikaman Usamah ibn Zaid tersebut. Falamma qadimna, lalu kemudian tatkala kami kembali ke kota Madinah, kembali kepada Nabi SAW, Nabi kemudian mendengar cerita Usamah ibn Zaid tersebut. Lalu kemudian Nabi memanggil Usamah ibn Zaid dan marah kepada Usamah ibn Zaid dalam sabdanya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu kemudian Nabi mengulangi kalimat tersebut berkali-kali sampai Usamah ibn Zaid, seandainya aku saat ini belum masuk agama Islam. Artinya saking dahsyatnya murka Nabi SAW saat itu. Nabi katakan, aqataltahu, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Mengulang-ulangi perkataan Nabi SAW tersebut. Lalu kemudian dalam riwayat lain disebutkan, afala syaqaqta, apakah engkau bisa membelah hatinya, kemudian engkau periksa hatinya, dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah tersebut dalam hatinya ikhlas atau tidak? Dan dalam riwayat lain disebutkan, ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah mintakan ampun kepada Allah untukku, kata Usamah ibn Zaid. Saking dahsyatnya kemarahan Rasulullah saat itu. Tapi kemudian Rasulullah terus melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, bagaimana engkau akan berhadapan di hari kiamat nanti dengan kalimat la ilaha illallah, ketika kalimat la ilaha illallah datang kepadamu, datang menuju di hadapanmu. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah mintakan ampun kepadaku untuk kepadaku atas dosaku ini ya Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah mengulangi kalimat tersebut. Bagaimana, apa yang engkau perbuat ketika la ilaha illallah datang kepadamu pada hari kiamat? Artinya qital atau berperang tujuannya bukan membunuh. Perang tujuannya adalah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Tujuannya adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka ucapkan la ilaha illallah, maka haram hukumnya kita membunuh dan memerangi, tetap memerangi mereka. Rasulullah menyebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Coba periksa surat Al-Hajj ayat 63. Periksa surat Luqman ayat 30. Allah sebutkan dalil arti yang benar dari arti la ilaha illallah dalam dua ayat. Allah sebutkan, dzalik bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'unahu huwa al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Artinya, yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak disembah, dan sesembahan yang lain selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dalam surat Luqman maknanya juga sama, lafadznya juga sama, plek sama. Yang membedakan ada lafadz huwa, ada kata-kata, ada kalimat huwa saja. Dan di sini menunjukkan arti yang jelas dari kalimat la ilaha illallah dalam surat Al-Hajj ayat 63, dalam surat Luqman ayat ke-30. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan agar mereka bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
dan sampai mereka mendirikan salat dan sampai mereka menunaikan zakat. Nanti akan kita jelaskan rinciannya di faidah hadis. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka melakukan itu semua, bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab amal mereka ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Artinya kita wajib menghukumi orang lain sesuai zahirnya saja. Tidak boleh kita menghukumi orang lain dengan prasangka kita. Oh, barangkali si fulan niatnya salah. Tidak boleh. Ketika orang sudah sholat, maka orang tersebut adalah orang muslim. Meskipun dia munafik, meskipun dia menyembunyikan kekufurannya, kita tidak berhak. Kita tidak berhak memeriksa hati orang lain. Yang berhak adalah Allah tabaraka wa ta'ala, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kemudian di antara faidah hadis ini, kita langsung ke faidah hadisnya. Di antara faidah hadis ini yang pertama adalah Nabi SAW hanyalah seorang hamba. Nabi meskipun derajatnya tinggi di sisi Allah, kita katakan Nabi adalah Rasulullah, kita tinggikan kedudukan Nabi SAW. Di sisi lain, kita tidak boleh meninggikan derajat Nabi SAW setinggi-tingginya, bahkan sampai di derajat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada sekelompok orang yang menjadikan Nabi posisinya di posisi Allah Azza wa Jalla. Disembah? Memang tidak disembah. Dibuatkan berhala Muhammad kemudian disembah? Memang tidak. Tapi ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka katakan Nabi mengetahui hal yang gaib. Nabi mengetahui hal yang gaib. Nabi hadir di majlis kita, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita, kemudian Nabi sampai di sini bersama kita. Ini perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Tidak boleh. Kita meyakini Nabi, kita mengagungkan Nabi setinggi-tingginya. Nabi adalah manusia terbaik. Akan tapi tidak boleh kita agungkan dengan begitu agungnya sampai tahapan mubalaghah, ghulu, tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tuturuni, jangan engkau berlebih-lebihan dalam mengagungkanku. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana Nasara, kaum Nasrani, kaum Kristen, mereka mengagungkan Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Paham di sini? Ini faidah pertama. Rasulullah mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Allah tabaraka wa taala. Dan ini dalil bahwasanya Nabi adalah seorang hamba. Meskipun beliau adalah Rasul, tapi beliau tetaplah seorang manusia yang mendapatkan perintah dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini penting agar kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi diperintah oleh Allah azza wa jalla, qul la ya'lamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah tabaraka wa taala, qul la amliku lakum naf'an wa la dharran illa, siapa yang hafal ayatnya? Atau Nabi SAW diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berkata, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku, kata Allah memerintahkan nabinya, Nabi diperintah untuk berbicara demikian, kalau seandainya aku mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, aku akan mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massaniyas su, dan aku sama sekali tidak akan ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa keburukan. Akan tapi kalau kita buka buku sejarah, Nabi SAW terluka dalam medan perang. Nabi SAW bahkan hampir mati di medan Uhud. Bukankah demikian? Dan ini membuktikan bahwasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi kalau mungkin ada saudara kita yang masih berbuat kesyirikan dalam bab berdoa, karena doa ini adalah masalah serius. Doa adalah puncaknya ibadah. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah.
dan Nabi biasa ketika mengucapkan, ketika ingin membuktikan sesuatu bahwasanya sesuatu itu tersebut adalah sesuatu yang sangat penting, Nabi mengucapkan demikian. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, membuktikan bahwasanya wukuf di Arafah adalah inti dari haji, dan bukti bahwasanya inti dari ibadah adalah doa. Sabda Nabi, doa adalah ibadah. Kalau ada saudara kita yang masih berdoa kepada Nabi SAW, boleh? Jawabannya tidak boleh. Ini adalah kesyirikan. Kita ingkari dengan hati, kemudian kita dakwahkan dengan bijak, dengan kata-kata yang baik. Ini yang pertama. Faedah yang pertama adalah Nabi SAW, meskipun beliau tinggi kedudukan di sisi Allah, akan tapi beliau adalah seorang hamba dan manusia seperti kita. Kemudian faedah yang kedua, wajib hukumnya berjihad di jalan Allah. Wajib hukumnya berjihad di jalan Allah. Akan tapi butuh rincian, karena kewajiban terdiri dari dua. Ada wajib kifayah, ada wajib ain. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ada hukum wajib yang menimpa seluruh kaum muslimin, tidak ada terkecuali. Contohnya seperti salat 5 waktu, wajib untuk yang hadir di sini saja atau wajib untuk semua kaum muslimin? Semua kaum muslimin. Ada kewajiban yang terkena sebagian kaum muslimin saja. Contohnya seperti azan dan iqamah. Adakah orang ketika datang salat jamaah semuanya azan ngantri, semuanya iqamah ngantri? Atau mungkin imam dalam salat semuanya jadi imam, siapa yang jadi makmum? Wadih, jelas? Ini butuh diperinci. Ada hukum jihad yang menjadi fardu ain, ada hukum jihad yang menjadi fardu kifayah. Di antara contoh jihad menjadi fardu ain, kalau misalkan datang perintah dari Pak Presiden kita, siapa? Pak Jokowi hafizahullah. Kalau misalkan memerintahkan kita untuk turun ke medan jihad, hukumnya apa? Wajib kifayah? TNI saja yang wajib? Enggak. Kita semua harus turun ke medan perang. Ini salah satu contoh kondisi wajibnya jihad menjadi wajib kifayah. Contoh yang lainnya, kondisi di mana menuntut kita untuk turun ke medan jihad tanpa terkecuali fardu ain ya, fardu ain. Contohnya adalah ketika musuh menyerang negara kita, musuh menyerang tempat kita, rumah kita, kampung kita, maka hukum jihad yang sebelumnya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Tapi kita tidak jelaskan semuanya karena butuh penjelasan khusus. Artinya jihad ada dua hukum, bisa menjadi fardu kifayah, bisa menjadi fardu ain. Akan tetapi yang wajib untuk para syabab, para pemuda, para kaum muslimin yang laki-laki adalah menanamkan niat jihad dari dalam hati mereka. Ini yang wajib, yang harus. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man mata, siapa yang meninggal, walam yaghzu, dan belum pernah sekalipun berperang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan sama sekali sekalipun dia tidak pernah berbicara dengan dirinya, niat dalam dirinya untuk berperang, famatat ala syu'batin min nifaq, maka dia mati dalam satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Ini bisa jadi salah satu tanda kemunafikan. Minimal sekali kita kuatkan diri kita dalam iman. Iman kita kepada Allah kita kuatkan. Tujuan kita Islam adalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku adalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kuatkan pemahaman kita terhadap ayat Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya hanya untuk menyembah kepada Allah. Ini yang harus kita kuatkan. Iman kita harus kita kuatkan. Ketika iman kita kuat, maka perintah jihad akan kita jawab dengan mudah. Sebaliknya kalau iman tidak ada, keinginan kita hanya duniawi dan duniawi. Untuk apa kita kuliah? Untuk dapat kerjaan. Kemudian apa? Untuk dapat istri yang cantik. Kalau seperti itu tujuannya, datang perintah jihad, kira-kira kita mau jawab perintah jihad enggak? Bisa enggak kita niatkan jihad melawan musuh-musuh Allah? Bisa enggak?
Jawabannya tidak mungkin, tidak bisa. Jadi yang pertama kita harus niatkan niat jihad dalam hati kita. Ini paling minimal sekali. Kalau tidak, maka kita mati dalam satu cabang dari sekian cabang kemunafikan. Caranya seperti apa? Kita kuatkan iman kita kepada Allah. Kita kuatkan belajar kita. Karena iman tidak mungkin tanpa ada belajar. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Tsalatsa yang kita pelajari, Ushul Tsalatsa, yang wajib atas kita adalah 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, ya kan? Al-ilmu. Kemudian al-amal. Setelah berilmu kita beramal. Kemudian wad-da'watu ilaihi, berdakwah. Baru kemudian yang keempat as-sabru 'alal adha fihi, sabar. Ada 4. Dalilnya apa? Surat An-Nasr. Idza jaa bukan Nasr, surat Al-Asr. Apa surat Al-Asr? Wal 'asr. Kemudian di situ Allah sebutkan innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah sebutkan amanu, orang yang beriman. Kemudian Syekh menafsirkan amanu di sini dengan belajar, dengan berilmu. Karena iman tidak bisa dicapai kecuali dengan belajar. Tidak heran dakwah Nabi SAW berapa tahun di kota Makkah? 10 tahun lamanya. Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang keimanan. Belum ada syariat, belum ada syiar jihad, belum ada syiar zakat, belum ada syiar puasa, belum ada. Kapan syiar itu ada? Baru ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Bisa difahami yang kedua? Apa yang kedua? Wajib hukumnya berjihad di jalan Allah. Minimal sekali kita niatkan dalam hati kita keinginan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian faidah selanjutnya adalah peperangan tidak dihentikan. Kita wajib perang, wajib berjihad. Tidak dihentikan sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Ini yang pertama. Dan kalau mereka hanya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang layak disembah selain Allah, tapi tetap mengingkari nubuwah dan risalah Nabi SAW, apakah perang tetap dilanjutkan? Tetap sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Harus bersaksi 2 persaksian itu. Kalau mereka hanya bersaksi 1 saja, maka perang tidak dihentikan. Kemudian dalam hadis ini bisa diambil faidah lainnya bahwasanya 2 ibadah yang agung, yaitu salat dan menunaikan zakat, adalah tanda keislaman suatu kaum. Adalah tanda keislaman suatu kaum. Kalau ada masyarakat yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, maka ini adalah bukti bahwasanya masyarakat tersebut adalah masyarakat Islam. Sebaliknya, kalau mereka tidak ada salat, maka ini adalah tanda kekufuran. Maka sebagian kaum muslimin meremehkan salat, tidak mau salat. Bahkan ada orang yang salatnya cuma salat Jumat saja. Ada yang salatnya hanya salat Id saja. Nah, ini kita khawatirkan kufuran ada dalam hati mereka. Karena kata Nabi SAW, al-ahadul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Batasan antara kita dengan kufur adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib ketika ingin memerangi suatu kaum, menunggu mereka, menunggu hingga datangnya fajar. Kenapa? Menunggu azan fajar. Kalau ada azan fajar terdengar dari mereka, maka tidak boleh memerangi kaum tersebut. Tapi kalau tidak ada azan fajar, artinya mereka bukan masyarakat muslim. Dan ini menunjukkan pentingnya ibadah, 2 ibadah. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah zakat. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di awal pemerintahan beliau tumpas itu orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, yang disebut dengan hurubur riddah, yang dikenal dengan peperangan riddah. Kemudian faidah yang selanjutnya, sudah lewat waktunya. Faidah yang selanjutnya adalah kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah, kewajiban untuk mengajak orang lain bersyahadat la ilaha illallah
dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kewajiban berdakwah kepada Islam. Dan kewajiban berdakwah ini tidak mesti mereka harus benar-benar meyakini dua kalimat syahadat tersebut. Cukup ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, sudah terlepas kewajiban kita dalam berdakwah. Adapun ketika mereka mengucapkan dari hati atau tidak, maka urusannya ada di sisi Allah. Menghukumi orang hanya dengan zahirnya saja. Tidak boleh kita memeriksa hati setiap orang. Kemudian dalam berdakwah, maka yang wajib bagi kita hanya menyampaikan dakwah. Adapun diterima atau tidak, maka urusan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Kamu tidak diperintah untuk memerangi mereka, untuk memaksa mereka, illa man tawalla wa kafar. Adapun orang yang berpaling dan kufur, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang besar. Sampai akhir ayat dari surat Al-Ghasyiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, fadhal. Fadhal, ada pertanyaan? Taib. Barakallahu fiik. Apakah ada dalam Islam, dalam sejarah Islam, yaitu peperangan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian tidak jadi karena musuhnya kemudian menyerah sebelum berperang? Ada. Karena itu ada istilah fai' dan ada istilah ghanimah. Bedanya apa fai' dan ghanimah? Kalau ghanimah diambil setelah terjadi peperangan antara dua pihak, antara Islam dengan kafir. Tapi fai' adalah harta sama dengan ghanimah, harta milik kaum kufar, tapi diambil sebelum terjadinya peperangan. Artinya mereka sudah menyerah lebih awal dan mulai membayar jizyah mereka. Jadi ada, makanya itu ada istilah fai' dan ghanimah. Mungkin itu yang bisa Anda jawab. Fadhal yang lain. Itu apakah yang membedakan itu dalam hal tauhid uluhiyah? Taib, apakah batasan kita dengan kaum kufar adalah dalam tauhid uluhiyah? Ya. Bagaimana dengan tauhid yang lainnya? Tauhid rububiyah dengan tauhid asma was sifat. Apakah ada pertengkaran di situ antara kita dengan kaum kufar? Jawaban yang pertama, tauhid rububiyah adalah mahallu al-ittifaq. Maksudnya kita dengan orang kafir sekalipun sama-sama paham. Karena tauhid rububiyah adalah fitrah, sudah tertanam dari dasar hati kita. Anak kecil kalau kita tanya siapa yang menciptakan kita, mereka pasti akan mengatakan ada Tuhan yang menciptakan kita. Mereka akan paham itu. Orang-orang kafir dari dalam lubuk hati mereka akan bertanya-tanya tentang teori-teori yang mereka buat. Tentang ketuhanan Isa, kemudian ada Tuhan Bapa, kemudian ada Tuhan Ruh Kudus. Mereka pasti akan bertanya-tanya, lalu siapa Tuhan sebenarnya? Mereka anggap Tuhan itu 3, tapi 1. Mereka pasti akan bingung di situ. Mengapa mereka bertanya-tanya? Karena ada fitrah dalam hati mereka. Karena itu Nabi Ibrahim di awal pencarian Tuhan, beliau melihat kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena seorang tertanam dalam hatinya fitrah, pasti di sana ada yang menciptakan semua ini. Dia melihat dalam dirinya bagaimana nafasnya keluar, bahkan ketika dia tidak sadar sekalipun, tidak ada yang merintahkan dia, tidak ada yang merintahkan nafas untuk keluar masuk. Bagaimana kalau nafas berhenti ketika dia tidur? Mati. Pasti ada pencipta, dan penciptanya pasti yang maha agung, yang maha detail dalam menciptakan segalanya, yang maha bijaksana Allah tabaraka wa taala. Karena itu katakan tauhid rububiyah tidak ada
perselisihan. Bahkan orang ateis sekalipun, mereka pasti akan bertanya-tanya tentang teori mereka apa? Teori Big Bang ya. Alam raya itu tercipta karena suatu ketidaksengajaan. Lah kalau teori Big Bang ada dua benda besar yang bertabrakan, kemudian tercipta sesuatu. Kemudian bagaimana dua benda ini bertemu? Siapa yang menyuruh dua benda ini bertemu? Dan mereka pasti akan bingung. Apakah suatu yang besar dan detail seperti ini terjadi karena suatu ketidaksengajaan? Mustahil. Bendera ini ada merah, ada putih. Apakah tidak sengaja orang menciptakannya? Atau terjadi begitu saja? Tidak mungkin. Pasti ada yang meletakkan merah di atas putih. Mereka pasti akan bertanya-tanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang sangat dasar sekali, perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, yang sangat terlihat sekali. Nanti kita jelaskan rincinya. Adapun tentang tauhid asma was sifat, ada perbedaan antara kaum muslimin, antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kaum kufar mungkin, seperti Syiah. Di antara keyakinan Syiah, mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki bentuk khusus. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan ada perkataan dari mereka bahwasanya Allah itu seperti batangan besi. Ada. Maka perkataan seperti ini perkataan kufur, tapi tidak sering kita lihat, tidak sering kita saksikan. Kalau ada perdebatan, ada tapi di majelis ilmu. Ada tapi di antara para asatizah, antara para masyayikh, tidak benar-benar terlihat langsung. Makanya ulama lebih fokus ke tauhid uluhiyah, karena tauhid uluhiyah sangat dasar sekali, sangat sering kita jumpai, sangat sering orang awam jumpai. Adapun tauhid asma was sifat, orang awam tidak bakal masuk ke tauhid asma was sifat sampai mereka mulai belajar. Mereka nggak mungkin ada perselisihan dalam tauhid asma was sifat sampai mereka belajar. Kalau mereka belajar kemudian salah masuk, pintunya salah, mereka masuk ke dalam pintu filsafat, ilmu kalam. Sebagaimana orang Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka masuk ke dalam tauhid asma wa sifat melalui pintu filsafat, melalui pintu ahli kalam. Mereka berpikir tentang keberadaan Allah dengan apa? Dengan cara akal, pikiran. Kalau kita berpikir tentang keberadaan Allah, pertama dengan akal, kedua dengan dalil. Dan mereka tidak mau itu. Ujung-ujungnya jatuh ke dalam pengingkaran terhadap asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita singkirkan ini dulu. Nanti kalau ada waktunya kita pelajari. Yang paling detail, yang paling mudah kita dapatkan, kesyirikan yang paling mudah kita dapatkan adalah kesyirikan dalam bab uluhiyah. Ada orang berdoa kemana? Ke kuburan, minta-minta kepada wali Allah, wali syaitan. Ada orang minta-minta kepada makamnya Nabi SAW, kepada makamnya ulama. Ini syirik, berdoa kepada selain Allah. Ada orang takut kepada jin. Saking takutnya kepada jin, ketika datang ke suatu tempat, dia ucapkan apa? Mbah jin, atau mungkin apa istilahnya? Tuan jin, saya ingin singgah sebentar. Insya Allah saya tidak akan berbuat kerusakan. Ini saya kasih sesuatu. Akhirnya keluar sesajen. Ini masuk ke hukum sajen nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan jin. Jin berkata, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Ada manusia yang meminta-minta kepada jin, maka jin tersebut yang sebelumnya takut kepada manusia, jin itu makhluk yang lemah. Ketika jin menyerupakan wujud menjadi manusia, maka dia lemah. Abu Hurairah ketika diperintah untuk menjaga harta baitul mal, kemudian di malam hari dia bertemu dengan maling. 3 hari berturut-turut maling tersebut mencoba mencuri harta kaum muslimin. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah fisiknya kecil, fisiknya lemah, tapi berhasil memegang tangan dan menangkap pencuri itu. Kemudian ketika tahu bahwa pencuri tersebut adalah sebenarnya syaitan, adalah jin yang menyerupakan wujud menjadi manusia, baru Abu Hurairah faham bahwa ini adalah jin. Tapi yang menjadi poin kita adalah Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Jin dalam kondisi menyerupakan wujud menjadi manusia, dia menjadi makhluk yang lemah. Mereka lemah, tapi mereka jadi kuat. Kenapa? Karena kita mulai menunjukkan kelemahan kita di
di hadapan jin. Ibarat kata kalau ada anak kecil, songong, sombong. Kalau kita besar di hadapan dia, kita tidak takut di hadapan dia, apa yang terjadi? Dia akan takut. Kenapa? Karena dia anak kecil. Tapi kalau kita merendah, duduk di hadapannya dengan hina, kemudian kita sujud di hadapannya, kira-kira seperti apa? Dia akan nambah lagi sombongnya. Ya seperti itu jin. Nah, seperti ini, kesyirikan-kesyirikan ini yang terlihat. Jelas tidak? Jelas. Ada namanya larung laut, ada namanya sedekah bumi dan lain sebagainya. Ini kesyirikan-kesyirikan yang tersebar dan sampai sekarang masih ada. Makanya dakwah kita fokus kepada dakwah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena syirik ini saja belum kita tumpas habis dari bumi kita yang kita cintai ini. Dan syirik ini terlihat jelas, dan syirik ini yang memancing kemurkaan Allah tabaraka wa taala dan menyebabkan berbagai macam musibah di atas muka bumi ini. Mungkin itu yang menjelaskan. Masih ada waktu atau? Fadhal. Mungkin dari akhwat atau dari bapak mungkin ada. Nggak ada. Sudah jelas semua? Masya Allah. Majelis kita majelis yang hudu ya, tenang, sakinah. Memang sifat majelis ilmu seperti itu. Karena itu Rasulullah sebutkan illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau ada majelis ilmu pasti ada kedamaian di situ. Alhamdulillah nggak ada yang tidur. Tapi kita berusaha hidupkan majelis ilmu kita karena sebagaimana antum butuh ilmu, ana juga butuh ilmu. Jadi kita sama-sama saling. Salah satu caranya apa? Nanti ketika kita sebelum masuk, kita artikan dulu, kita pelajari dulu. Barangkali di sana ada pertanyaan, kita saling tanyakan di sini di majelis ilmu. Kalau ana paham, ana jawab. Kalau ana tidak paham, nanti di pertemuan berikutnya ana jawab. Kita tutup. Baik. Kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.